pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi, orang dah draw dengan 2 perlawanan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Hat-trick kemenangan ke atas timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Sapu bersih timnas U17 menang lawan Afghanistan. Gagal di Piala AFF tapi gagah di Piala Asia. Ya. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Netizen Malaysia terbelalak lihat keperkasaan timnas U17 Indonesia di Piala Asia 2025. Netizen Malaysia dibuat terperanjat ketika menyaksikan timnas U17 Indonesia tampil perkasa di grup C Piala Asia 2025. Apa dah jadi nih? Indonesia U17 boleh tak terkalahkan lawan Korea Selatan? Ini bukan main-main lagi, tulis seorang netizen di forum bola Malaysia. Mereka sulit mempercayai fakta bahwa Garuda Muda tidak hanya mengalahkan Yaman dan Afghanistan dengan telak, tapi juga berhasil menahan imbang tim kuat seperti Korea Selatan. Frustasi membandingkan dengan tim sendiri. Kekecewaan netizen Malaysia semakin menjadi-jadi ketika membandingkan dengan prestasi timnas U17 mereka sendiri. Kita kalah memalukan dari Thailand, Indonesia pula boleh ke Piala Dunia. FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, ni tidur ke apa, geram seorang fans. Banyak yang mulai mempertanyakan sistem pembinaan pemain muda Malaysia yang dinilai tertinggal jauh. Dulu kita selalu menang lawan Indonesia, sekarang mereka sudah di level berbeda, keluh seorang pengamat sepak bola. Sebagian netizen Malaysia masih berusaha mencari alasan untuk meremehkan pencapaian Indonesia. Ini pasti karena pemain naturalisasi atau keberuntungan saja, komentar seorang yang skeptis. Namun, semakin banyak yang mulai mengakui kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Mereka punya liga junior yang terorganisir, pelatih berkualitas, dan program pembinaan yang jelas. Kita masih berantakan, ujar seorang analis dengan nada jujur. Kekhawatiran akan dominasi Indonesia. Prestasi gemilang timnas U17 Indonesia ini memicu kekhawatiran besar di kalangan netizen Malaysia. Jika begini terus, Mei 10 tahun lagi Indonesia akan jadi raksasa baru ASEAN. Kita masih sibuk dengan politik sepak bola, tulis seorang fans dengan nada pesimis. Meski begitu, beberapa masih berharap ada perubahan drastis. Namun untuk sekarang, mereka hanya bisa terpana melihat Indonesia yang tidak hanya lolos Piala Dunia U17, tapi juga melaju hingga 8 besar Piala Asia, pencapaian yang sulit dibayangkan beberapa tahun lalu. Kali ini, mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under-17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu roma aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Hat-trick kemenangan ke atas timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Korea Selatan, siapa lagi, Yaman dan Afghanistan mangsa untuk kekalahan ya. Dan jom kita bahas untuk timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang
untuk 3 perlawanan ya, clean, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable. Dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN Cup. InsyaAllah boleh ni untuk timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak. Jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Yang saya jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main kan. Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kumar Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert je, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi dan tak level mana dia mainkan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4 bukan. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Dan gergasi bola sepak Asia Tenggara, pasukan terkuat bola sepak Asia Tenggara, Indonesia bawah 17 tahun menewaskan Afghanistan bawah 17 tahun dengan keputusan 2-0. Kemenangan ini membolehkan timnas Indonesia bawah 17 tahun mendapat 9 mata dan muncul sebagai juara kumpulan dan layak ke suku akhir kejohanan. Kemenangan ini membolehkan Indonesia mencatat kemenangan bersih dan menambahkan lagi keyakinan pemain timnas Indonesia bawah 17 tahun untuk saingan di peringkat suku akhir nanti. Maka kemenangan ini sudah pasti akan menggembirakan 320 juta rakyat Indonesia dalam masa sama. Boleh membuatkan rakyat Indonesia melupakan sekejap masalah inflasi negara mereka yang makin naik, masalah nilai mata wang rupiah mereka yang makin merosot, dan juga masalah korupsi yang melanda negara Indonesia buat masa sekarang. Keceriaan mereka dihadirkan dengan kejayaan skuad timnas Indonesia bawah 17 tahun. Jadinya, penyokong Indonesia sekarang boleh pejamkan mata dan bayangkan Walid. Apa lagi penyokong Indonesia? Kesini kamu dan komen. Jangan lupa follow TikTok saya untuk lebih banyak lagi konten bola sepak yang menarik. Sebelum itu, jangan lupa penyokong-penyokong timnas Indonesia semua, pejamkan mata dan bayangkan Walid. Itu je lah. Apapun okey. Hai pagi teman-teman. Ku bacalah komentar orang-orang Malaysia sini. Mereka bilang Indonesia di grup muda le. Kalau kami pun menang, cuma kami tak masuk. Buat kalian yang lupa ya, kan orang Indonesia suka lupa lah. Jadi waktu babak penyisihan kita mengalahkan Malaysia dengan kedudukan tim ini 5-1. Mau nggak tahu ya, mereka tuh asal ngomong atau karena keseringan kalah sama kita sampai lupa. Jadi anak-anak yang ngebacot itu, bocil-bocil Malaysia itu, entah mungkin udah tua tapi belagak kayak bocil, nggak tahu juga ya. Kita kalahkan mereka 5-1. Kata mereka kalau kita di tempat kalian kita pun menang. Woi, lo amnesia atau pikun satu negara? Tim yang lu ejek dan olok-olok ini ngalahkan anak-anak 17 tahun lo 5-1. Kampret. Sapu bersih, timnas U17 menang lawan Afghanistan. Gagal di Piala AFF tapi gagah di Piala Asia. Ya, itulah timnas U17 Indonesia asuhan Coach Nova. Apakah benar Piala AFF hanya ajang uji coba?
Di AFF, jalan timnas Indonesia memang terjal, tapi di Asia, jalan timnas Indonesia mulus kayak orang ujian PNS tapi pakai ordal. Semua pertandingan disapu bersih. Korsel minta menang gak dikasih, Yaman dibuat pucat pasih. Pertandingan lawan Afghanistan semalam, anggap aja pertandingan uji coba sih. Ya gak sih? Timnas Indonesia juara grup, gue yakin calon lawan selanjutnya pasti gugup. Baru kali ini ngerasain Indonesia jadi nomor 1, tapi bukan soal korup. Sapu bersih 3 kemenangan bukan sekedar hasil pertandingan, tapi itu merupakan sebuah pesan kepada orang yang sering bacot soal total footballan, bahwa semua kemenangan dan sapu bersih ini diraih dengan strategi bertahan. Netizen Malaysia akhirnya mulai menyadari bahwa kemajuan timnas U17 Indonesia bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari transformasi sistem sepak bola yang serius dan berkelanjutan. Kita tak bisa lagi memandang sebelah mata Indonesia. Mereka sudah membuktikan diri di tingkat Asia, bahkan dunia. Ini warning untuk kita semua, tulis seorang netizen dengan nada introspeksi. Prestasi Garuda Muda yang lolos Piala Dunia dan 8 besar Piala Asia U17 2025 menjadi bukti nyata bahwa investasi di sepak bola muda memang membuahkan hasil. Di tengah kekaguman dan kecemburuan, netizen Malaysia mulai mempertanyakan masa depan sepak bola negara mereka sendiri. Jika Indonesia bisa, kenapa kita tidak? Sudah waktunya FAM bangun dari tidur panjang dan belajar dari kesuksesan tetangga, desak seorang fans. Pencapaian timnas U17 Indonesia tidak hanya menjadi inspirasi, tapi juga tamparan keras yang memicu refleksi. Era dominasi sepak bola Malaysia atas Indonesia mungkin telah berakhir, dan babak baru persaingan ASEAN telah dimulai.